Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, seorang guru SMA di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu jadi korban penganiayaan orang tua murid. Korban terluka di mata dan terancam buta setelah diketapel pelaku. Seorang guru olahraga SMA di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Korban mengalami luka serius di salah satu bola matanya setelah dianiaya oleh orang tua murid menggunakan katapel. Penganiayaan tersebut dipicu saat korban memergoki anak pelaku sedang merokok di lingkungan sekolah. Korban lantas menegur anak pelaku dan menghukumnya dengan cara ditendang. Namun sang anak tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke orang tuanya. Tak lama kemudian, pelaku datang ke sekolah mencari korban dengan membawa senjata tajam dan katapel. Kepolisian setempat menerima laporan penganiayaan itu dan berupaya menjemput paksa pelaku. Namun pelaku kabur pasca kejadian. Siswa SMA ditegur oleh seorang guru karena ditegur karena merokok. Nah, setelah itu guru ini anak ini mengadu kepada orang tuanya. Setelah anak mengadu kepada orang tuanya, setelah itu orang tuanya datang ke sekolah sehingga melakukan penganiayaan terhadap guru ini. Bentuk penganiayaannya ialah dengan menggunakan ketapel. Polres Rejang Lebong melalui Satreskrim dan Polsek Padang Ulak Tanding telah melakukan mediasi dan meminta pihak keluarga untuk memberitahukan keberadaan pelaku. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi di mana korban kabel optik Bali Tower Sultan Rifat dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk perawatan lebih lanjut, Rumah Sakit Polri membentuk tim gabungan yang terdiri dari tim ahli dan dokter spesialis. Sultan Rifat dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur dari rumahnya di kawasan Bintaro. Pemindahan perawatan ini dilakukan atas perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar Sultan mendapat perawatan lebih lanjut. Terkait hal tersebut, dirinya ditempatkan di gedung promoter. Diketahui, saat ini penanganan medis difokuskan mengembalikan berat badan Sultan yang sempat menurun. Jadi kondisinya yang bersangkutan saat ini dalam kondisi yang berat badannya sangat menurun karena memang kondisi intake-nya yang kurang karena terjadi trauma di saluran nafas dan saluran cerna. Nanti penanganan di sini ini kita akan membuat tim ya yang terdiri dari tim ahli dari rumah sakit sebelumnya yaitu Rumah Sakit Fatmawati dan RSCM. Jadi kita gabung menjadi satu. Oke, kalau untuk tindak lanjut yang lebih ke depannya, saya tadi sudah memohon kepada Pak Karukit untuk bisa berkoordinasi terlebih dahulu dengan RSCM, dengan Dr. Ezi, juga dengan Rumah Sakit Fatmawati dengan Dr. Zainal. Karena dua dokter THT inilah yang memang sudah banyak sekali berinteraksi dan terlibat dalam mengobati penyakit anak saya. Selanjutnya, RS Polri akan segera membentuk tim gabungan yang terdiri dari tim ahli dan dokter spesialis guna observasi dan melakukan tindakan lebih lanjut seperti operasi. Diketahui sebelumnya, Sultan Rifat merupakan korban luka parah akibat kabel tower yang menjuntai di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. PT Bali Towerindo angkat bicara terkait tuntutan pertanggungjawaban dari pihak keluarga Sultan Rifat Al-Fatih, korban terlilit kabel fiber optik di Jakarta Selatan. Pihaknya membantah dugaan lepas tanggung jawab dan tak merasa ada kelalaian sedikit pun karena pemasangan tiang telah sesuai standar operasional yang berlaku. Pihak PT Bali Towerindo angkat bicara soal polemik kabel semrawut yang menimpa seorang mahasiswa Universitas Brawijaya, Sultan Rifat Al-Fatih. Melalui kuasa hukum Magdir Ismail, Bali Tower menampilkan animasi reka adegan detik-detik korban terjerat kabel fiber optik di Jalan Antasari berdasarkan hasil investigasi internal mereka. Dari hasil investigasi,
Kabel fiber optik tersangkut pada truk yang kelebihan muatan, kemudian mengenai mobil SUV hingga tertarik dan terlepas mengenai leher korban. Bali Tower mengklaim tidak ada kelalaian karena pemasangan tiang kabel sesuai SOP. Bali Tower mengaku baru mengetahui kasus Sultan 5 bulan setelah kejadian. Bali Tower akan memberikan biaya kemanusiaan sebesar 2 miliar rupiah dari total permintaan keluarga sebesar 10 miliar rupiah sebagai kerugian material dan non-material. Bali Tower juga akan mengganti seluruh biaya pengobatan dan perawatan Sultan, namun keluarga menolak. Terhadap tawaran atau permintaan dari keluarga ini, pihak perusahaan menyampaikan akan memberikan penggantian atau reimbursement biaya perawatan dan pengobatan yang telah dikeluarkan oleh keluarga Sultan, itu yang pertama. Kemudian kedua, akan memberikan bantuan dana kemanusiaan ya sebesar 2 miliar rupiah dalam bentuk tunai ataupun surat berharga. Sebelumnya pihak keluarga Sultan menuntut permintaan maaf langsung dari manajemen perusahaan PT Bali Towerindo. Namun PT Bali Towerindo mengaku telah mengutus karyawan seniornya untuk melakukan mediasi dengan keluarga Sultan. Sementara untuk selanjutnya, pihak Bali Tower siap mengikuti perubahan peraturan Pemda DKI Jakarta mengenai pemasangan kabel. Dari Jakarta, Camar Hainda Sutrisno, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, terkait keterangan PT Bali Towerindo yang akan memberikan ganti rugi, ayah korban menganggap PT Bali Towerindo keji dan zalim. Berikut pernyataan ayah Sultan saat diwawancara rekan Anissa Dasuki. Fatih, Bali Towerindo sudah berikan klarifikasi dan akan memberikan 2 miliar juga mengganti seluruh biaya pengobatan. Tanggapan Bapak seperti apa? Keji dan zolim, Mbak. Itu saja. Karena ini yang berkali-kali saya sampaikan, tidak usah berpolemik, tidak usah seperti ini, kita jantan saja, kita duduk bersama-sama di meja kekeluargaan, itu jauh lebih baik daripada harus konferensi pers, saya pun berbicara lagi seperti ini, jangan lagi, kasihan anak saya. Ini sangat keji kata-kata ini, Mbak, zolim. Artinya apa? Ayo, saya berharap tolong semua pihak yang punya kemampuan, yang memiliki akses, tolong bantu kami. Kami ingin duduk bersama-sama dengan beliau-beliau ini, dengan manajemen Bali Tower, dengan pengacaranya kalau memang diperlukan. Kami ingin berbicara, kalau harus pakai data, ayo kita ada datanya juga. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi, ada 10 miliar, ada diganti biaya-biaya semuanya. Ayo kita duduk bersama-sama, kebetulan waktu datang ke rumah saya pun semuanya saya rekam. Jadi insya Allah saya bismillah bisa membuktikan semuanya ini, mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau ini diadu semuanya dalam media, saya rasa ini menjadi konsumsi publik yang tidak elok, yang pada akhirnya akan menjadi fitnah di tanah. Pemirsa, memasuki musim kemarau, 11 kecamatan di Kabupaten Bogor kekeringan. Akibatnya setiap hari petugas BPBD Kabupaten Bogor mengirim bantuan air bersih ke setiap kecamatan. Warga yang didominasi emak-emak berebut air bersih saat mobil tangki dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor tiba di Desa Kalongliut, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini akibat kekeringan yang melanda 11 kecamatan di Kabupaten Bogor hingga membuat sumur dan sumber mata air warga mengalami kekeringan. Ribuan kepala keluarga di Desa Kalongliut, Kecamatan Nanggung mengalami krisis air bersih. Akibatnya warga harus meminta bantuan Pemda untuk mengirim air bersih. Setiap harinya petugas BPBD mengirim bantuan ke desa di 11 kecamatan termasuk di kawasan wisata Puncak Cisarua. Hujan sudah mulai berkurang dan seperti
artinya permulaan dari kemarau kalau dari pengamatan BMKG, dan sumber mata air jauh dari kediaman warga. Untuk per hari satu tangki aja, satu kecamatan kita bisa 2 rit, satu tangkinya 5.000, kalau 2 rit bisa 10.000 per satu tangki per satu hari. Warga berharap agar pemerintah Kabupaten Bogor dapat mengatasi kesulitan air bersih dengan membuat sumur bor pada tiap titik agar mudah diakses oleh warga. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menemui sesepuh Golkar Abu Rizal Bakri, Agung Laksono, dan Akbar Tanjung. Apa yang dibahas? Informasi selengkapnya usai jeda hanya di iNews Malam.